mengabarkan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan terang, ya kan? Firman Tuhan terang, makanya Efesus 5:9, karena terang hanya berbuah kebaikan. Berarti kalau kita menerima firman, kita menyerap firman, ada terang, dihasilkan terang itu adalah kebaikan, berbuah kebaikan, artinya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan, dan memiliki keadilan dan kebenaran dalam kata dan perbuatan. Nah, maka tadi saya katakan implikasinya pada saat Allah yang roh, sebagai perkataannya adalah bersifat rohani. Pesannya untuk jiwa kita, untuk pikiran kita, supaya kita menaklukkan daging kita, karena cenderung manusia fana kita, manusia daging kita itu enggan untuk taat firman Tuhan, enggan dari kecil sampai tua itu enggan sekali daging kita untuk taat pada firman. Nah, makanya itu dikatakan kalau kamu mengerti firman, itu tak apa yang mengerti firman tidak saya. Firman itu terang. Berarti dia memberikan wawasan, pengertian, isi dalam kepala kita, dalam hati kita. Lalu dikatakan akan berbuah. Waktu kita menerimanya berbuah, karena kita taklukkan seluruh ego kita, manusia lama kita kepada firman. Jadi kita arahkan semua kepada kehendak roh Allah yang ada dalam diri kita. Kemarin malam saya ngomong, Yesus bukan hanya bangkit dan diam di sana, tapi setelah dia bangkit, setelah dia bangkit, ya, sebelum dia naik, dia menghembuskan Roh Kudus. Roh Kudus roh Allah. Roh Kudus membawa roh kehidupan Allah, membawa terang, membawa sifat Allah, membawa karakteristik Allah, membawa kebaikan, membawa segalanya dalam dirinya itu ditaruh dalam diri kita. Tapi kita punya manusia berkehendak bebas. Seringkali kita kesalahan ini. Nah, ini harus kita sadari. Makanya kalau kita mau jadi pelaku, aku tidak mau memilih kehendak, aku mau memilih kehendak Allah. Itu yang harus kita interaksikan dalam diri kita, ya. Katakan berbuah kebaikan, pasti kita memiliki sikap yang adil dan kita bersikap benar dalam tindakan dan perkataan. Ayat 10, Efesus 5:10, ada yang baca? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 17, lompat 17, langsung lompat tinggi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini kita kata kehendak. Tadi firman telah berbuah kebaikan, menghasilkan tindakan, menghasilkan keadilan. Lalu uji itu dari terang bukan dari gelap. Ayat 17 yang katakan, janganlah kamu bodoh. Kalau sudah mengerti itu, janganlah kamu bodoh. Kenapa? Karena di dalam kata ini artinya pada saat dia menjadi terang, berarti terang ada dalam diri kita, ada kan? Nah, terang itu memberi inspirasi, intuisi, pikiran ke dalam diri kita. Disitulah Allah menyatakan kehendaknya dalam hidup kita sepanjang hari selama nafas ini ada. Makanya kita hendaklah kamu bodoh, usahakan kehendak Allah. Jadi setelah mengerti firman, tahu bagaimana menerap firman, lalu bagaimana kita menyangkal diri, lalu kita mengikuti kehendaknya, lalu kita berbuahkan keadilan dan kebenaran, ya, kita berkenan, lalu kita tahu dari kebenaran. Nah, lalu dalam langkah hidup kita sehari-hari, kita bertanya dengan Allah kata kehendak itu. Apa yang saya perbuat? Bapak di surga. Ya, seringkali kita tidak menyadarinya. Ibu yang terkasih, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi pelaku kebenaran, memang hidup ini mumet, banyak persoalan, macam-macam ada datang ke diri kita, apalagi namanya ibu-ibu seperti saya juga, walaupun tidak ada yang diurus, saya juga bisa mumet. Ya. Jadi bagaimana mengatasi segala pikiran-pikiran yang mumet itu, kita beralih ke pikiran kehendak Allah.
cepat buang, jangan ditanggapi. Wah ini marah, berarti marah. Berpikirnya tidak tepat, hanya obsesi pandangan yang demikian, cepat hentikan. Itu semua harus. Karena banyak orang bergerak, bertindak, melakukan segala sesuatu sebenarnya hanya karena dari pikirannya. Tapi kan dia tidak bisa mengendalikan kehendak tadi. Maka lagi dia berkata kehendak Allah dan kehendak intinya dia biarkan. Misalnya saya gini, saya umpamakan contoh. Saya haus. Itu kan hausnya saya kan dikasih minum, minta minum. Tapi di dalam kepala saya minta minum, yang saya inginkan minum porsi saya, dikasih botol minum air putih. Ya, botol saya botol nggak tahu saya suka air putih atau nggak tahu, tapi saya minum. Tapi di dalam kepala saya, obsesi saya, saya kepingin bikin ini cappuccino misalnya lah. Tapi tiba-tiba kasih botol air putih saja. Wah, ini kan tidak sesuai kan dengan pandangan saya. Saya ngelantur berpikir. Tapi ibu ini mau kasih saya, tadi misalnya saya ngomong, kok nggak mau dikasih saya sudah di sini pengen ini. Jadi saya menghayal dengan pandangan saya karena apa yang saya inginkan tidak sesuai. Sementara ibu tuh juga tidak berpikir begitu, paham? Itu seringkali tidak jadi kita. Nah, itu berhentikan. Karena apa yang kita pikirkan, kalau apa yang diperbuat orang itu belum tentu nyambung dengan pikiran kita. Nah, seringkali kita ibu-ibu, perempuan, walaupun bapak-bapak, seringkali obsesi itu, pandangan itu muncul. Nah, lalu kita kalau sadar, kita mau kan tidak apa-apa. Kalau aku dikasih ini air, ini yang bukan syukur ya. Ini yang ada. Nah, selesai kan? Tapi kalau tadi saya, wah aku maunya cappuccino kalau dikasih ini, aduh, ya air lagi, ya, saya kan? Ngomel, kok tuan rumah ini saya pelit banget nggak ngasih cuma ini aja misalnya kan. Sebenarnya dia juga nggak berpikir apa-apa ya, dia kasih. Nah itu ya seringkali banyak hal dalam pikiran kita itu terjadi. Hanya saya katakan itulah firman tahu, tapi daging kita yang muncul. Nah disinilah bagaimana caranya kita sendiri yang memerintahkan dalam atas kehendak kita. Stop. Selak pikiran kita, stop. Mengucap syukur apa yang diada. Ini kan kita. Selesai. Kenapa jangan begini? Misalkan, udah selesai. Nah, seringkali itu munculnya begitu. Konflik antara pasangan, konflik antara saudara, orang tua, menantu, itu semua kadang-kadang ada pandangan obsesi yang berbeda. Dulu, ini, tapi kalau yang lain tidak. Itu masih terjadi. Nah, makanya sebenarnya sebagai orang percaya sadari, stop perintahkan. Maka Tuhan, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Iblis itu bisa memanah berbagai macam perbedaan pendapat. Kan saya kemarin sudah ngomong, ini apa yang diperbuat, apa yang memperbuat dosa. Gimana saya ngomongnya? Di sini kalau nggak salah di jemaat juga. Satu, manusia tidak taat dengan firman Allah. Iya benar ya. Yang kedua, manusia ini oleh kegelapan, oleh iblis dibuat salah paham dalam pola penyembahan ibadah kepada Allah. Kain sama Abel, ya kan? Yang ketiga, kawin campur. Bukan kawin campur yang masalah. Yang masalahnya campuran kita bercampur loh dunia pikiran kita. Itu bisa kata-kata. Jadi kita sudah tahu firman, tapi kita kawinkan dengan kita. Yang tadi kan kalau dikasih air putih kan baik-baik menjadi Rasul kasih kita air putih kan sehat juga. Tapi karena dagingnya lagi saya kan mau cappuccino kan. Lalu saya jadi konflik dengan diri saya. Dan kalau saya mengucap syukur, terima kasih sudah selesai. Nah, jadi percampuran tadi antara keinginan kita dan yang baik itu selalu muncul. Jadi kata kawin campur itu bukan bicara tentang hanya manusia kawin campur, tapi percampuran antara pikiran dunia dan pikiran Allah. Itu tidak bisa diselesaikan dengan doa Bapak Ibu terkasih hanya dengan memilih kehendak Allah dan stop
nggak bisa kita oh dulu nggak bisa. Saya hari boleh marah hari ini, saya marah. Saya mau ngomel hari ini dengan ibu semua karena punya alasan saya boleh marah. Kali ini saya datang lebih cepat, kalian datang terlambat. Ada yang belum mandi, ada yang begini saja ya. Ini saya mau marah suka-suka saya. Lalu saya tahu kok kamu udah tadi, ya kan? Tapi ini kan daging saya harus marah, menunjukkan siapa saya. Tapi kan yang benar marah. Ya jangan dicampur. Kalau saya campur, saya marah. Tapi kamu juga, aku katakan pada bos. Paham lah. Seringkali itu yang membuat kita muncul itu kan ada percampuran dalam diri kita. Itu dikerjakan kita. Tidak takut itu. Membuat pola ibadah. Pemahaman itu kalau ibadah itu tidak cerdas, pemahaman tentang Allah tidak sama. Pemahaman Allah dari Kain dan Habil berbeda. Itu diperlukan dibuat oleh bisa pikiran. Ya kan? Oh dia diterima, aku enggak. Sama kok aku ngasih yang hasilku, dia kok nggak pernah dikasih aku. Ini kasih apa? Jadi itu perbedaan juga. Prinsip sudah salah, tapi itu dikerjakan kegelapan. Nah, jadi hal ini ibu yang terkasih tidak cukup hanya kita berdoa saja, tetapi kita menyadarinya, mendeteksi pikiran kita, memerintahkannya untuk stop dan berhenti dan tunduk pada Allah. Amin. Udah seperti dia stop saya, begini untung sampai ibu lagi sharing. Ayo, ada omong